Salam happy couple, jumpa lagi dalam acara Pernikahan Bahagia. Kali ini bersama saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Saya mau ngajak kita untuk berbincang soal mengelola emosi secara tepat. Sadarkah kita bahwa belakangan hari kita sering kali melihat atau mungkin kita adalah pelaku di mana seseorang mengungkapkan amarahnya secara terbuka. Entah itu di pesawat, di supermarket, di jalan raya, di banyak tempat. Mulai dari seorang customer toko online yang tidak terima kepada sang kurir karena barang COD-nya tidak seperti apa yang dia inginkan, sampai dengan orang-orang yang harus baku hantam di jalan raya karena tidak terima, mungkin karena kendaraannya disusul oleh kendaraan lain. Orang kelihatannya semakin hari semakin mudah untuk mengungkapkan amarah. Biasanya sih, ujung-ujungnya nanti minta maaf. Seorang customer akhirnya minta maaf kepada kurir yang sudah dia bentak-bentak. Jarang orang sampai mengeluarkan senjata api untuk membuat amarahnya itu bisa terungkapkan dan orang yang dituju menjadi takut. Ujung-ujungnya juga sama, minta maaf. Tanpa sadar, dalam situasi pandemi ini kita sering dirundung dengan kecemasan karena ekonomi, kesehatan, atau yang lainnya. Dan situasi yang penuh dengan kecemasan membuat kita mudah sekali terpancing emosi kita. Dan emosi yang terpancing itu bisa saja lalu sampai di rumah, di mana lalu relasi kita dengan pasangan kita terpengaruhi. Nah, tanpa sadar, kalau kita tidak mampu mengelola itu, maka relasi dengan pasangan kita menjadi terganggu tentunya. Ngomong-ngomong soal pengelolaan emosi, Daniel Goleman menuliskan soal emotional quotient, sebuah kecerdasan yang sebenarnya penting untuk dimiliki juga oleh Pak Sutri. Kecerdasan emosi ini adalah sebuah kemampuan atau kepekaan mengenali diri, mengenali perasaan apa yang ada pada kita, dan mengelolanya. Ini adalah self-awareness. Dan yang kedua, bukan hanya soal kenal dan mengelola apa yang menjadi perasaan kita, tapi juga kita perlu untuk mengenal dan juga mengelola perasaan orang lain. Itu namanya empathy. Kita perlu memiliki self-awareness dan juga empathy. Nah, ini adalah kemampuan yang sangat penting dimiliki juga oleh Pak Sutri, saudara dan saya. Sebenarnya ngomong-ngomong soal perasaan, ada beberapa perasaan yang sebenarnya netral ya. Happiness itu netral. Surprise itu netral. Takut itu netral. Sedih, marah itu netral. Tapi bagaimana dalam situasi sedih atau situasi marah kita mengungkapkan kesedihan kita secara tepat? Karena ketika kita tidak mampu mengungkapkannya secara tepat, itu bisa membuat orang lain menjadi terganggu. Misalnya saudara sedang bahagia sekali, dapat sesuatu yang luar biasa karena saudara dipromosikan dalam pekerjaan saudara. Sampai di rumah, saudara mengungkapkan dengan luar biasa. Padahal istri saudara sedang bersedih luar biasa karena dia baru saja kehilangan orang yang dia kenal karena COVID-19. Saudara, ungkapan saudara mengungkapkan kebahagiaan saudara itu bisa kontraproduktif karena saudara tidak mampu mengelola perasaan saudara dengan tepat dan tidak mengenal apa yang menjadi emosi pasangan kita. Jadi bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita yang sebenarnya netral tadi, happiness, fear, surprise, anger, sadness, sesuatu yang sebenarnya netral dan bagaimana kita mengelolanya itu penting dalam relasi Pak Sutri kita. Daniel Goleman mengatakan ada 5 hal dan menurut saya ini penting untuk kita juga miliki dalam relasi dengan pasangan kita. Yang pertama adalah soal mengenal apa yang menjadi perasaan kita. Kemampuan mengenal ini penting. Ada banyak orang yang sebenarnya sedang marah, tapi dia nggak kenal dirinya. Lagi cekcok luar biasa dengan pasangan, kemudian saudara tanpa sadar melukai pasangan kita. Lalu pasangan kita juga nggak kenal dengan apa yang menjadi perasaannya. Itu juga bisa melukai kita. Apa yang terjadi di kantor misalnya ketika kita dapat teguran dari atasan kita, dari rekan kerja, kita menjadi sangat emosional sampai di rumah, kita uring-uringan dan lainnya. Ketika ditanya sama pasangan kita, lalu kita mengatakan, enggak kok aku baik-baik saja. Kamu marah ya? Enggak, aku nggak marah kok. Tapi mukanya itu menunjukkan amarah yang luar biasa.
Kemampuan kita mengenali apa perasaan kita akan menentukan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Mengenali juga berkenaan dengan bagaimana kita tahu apa-apa yang menjadi trigger kita. Ada yang triggernya itu kalau dikritik, ya. Ada yang triggernya kalau mendapatkan sesuatu yang berkenaan dengan dirinya, jati dirinya. Itu bisa menjadi sesuatu yang men-trigger emosinya. Kita harus kenali itu. Yang kedua, setelah kita kenal emosi kita perlu juga mengendalikannya, mengelolanya. Kalau kita sedang marah, kita harus sadar, aku sedang marah nih. Katanya sih dalam anger management, kalau kita sedang emosional luar biasa, hitung 1-10. Kalau kamu sedang luar biasa tertekan emosinya dan kamu mau marah, kamu perlu pelan-pelan 1, 2, 3. Ada waktu jeda untuk membuat akhirnya emosi kita tenang kembali dan kita mengungkapkan dengan tepat. Jadi perlu untuk mengelolanya. Ketika kita dikritik oleh anak kita misalnya, ditegur oleh mertua misalnya, atau ditegur oleh pasangan kita sendiri, kita perlu untuk selain kenal tapi juga mengelola. Yang ketiga, banyak orang yang sebenarnya sudah bertahun-tahun terpola emosinya. Dia mudah sekali marah, meluap-luap. Seorang yang memiliki kesadaran pentingnya mengelola emosi, bukan hanya dia kenal, dia mengelola, tapi juga memotivasi dirinya untuk menjadi orang yang mampu mengungkapkan amanatnya dengan tepat. Ini soal memotivasi diri. Jadi mengenali, mengelola, memotivasi. Penting untuk kita memiliki itu. Karena nanti dalam relasi kita dengan pasangan menjadi lebih baik. 3 hal ini adalah soal pribadi kita. Nah, dalam relasi untuk mengungkapkan emosi kita dengan tepat, pastikan berhubungan dengan orang lain. Dan dalam konteks ini adalah dengan pasangan kita. Kita juga perlu mengenali apa yang menjadi emosi atau perasaan dari pasangan kita. Ya. Itu adalah namanya empathy. Kemampuan memahami dia. Apa yang menjadi trigger buat dia kalau kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang melukai, kita harus kenal ini. Nah, kalau dia punya masalah atau sesuatu yang akhirnya membuat dia emosional, misalnya dia marah luar biasa, kita harus juga menyadari ada apa di balik itu. Ada sesuatu kah? Atau mungkin ada harapan yang tidak terpenuhi. Kita perlu untuk coba mengenali apa yang menjadi latar dari apa yang dia munculkan sebagai emosinya. Bisa saja saudara pulang dari kantor atau ada di rumah setelah bekerja, tiba-tiba pasangan Anda marah-marah. Saudara, jangan lalu terpancing untuk marah-marah. Kenapa sih kamu marah-marah? Ya. Tapi coba selami, ada apa sih? Apa yang bisa aku bantu? Apa yang membuat kamu marah? Kamu sedang marah kenapa? Itu sesuatu yang bisa kita ungkapkan untuk membuat dia merasa dipahami. Dan setelah kita mengenali apa yang menjadi emosinya, kita juga perlu untuk menolong ia untuk dipahami. Menolong ia untuk mampu untuk mengelola emosinya juga. Oke, kalau kamu marah, boleh cerita nggak apa yang kamu sebenarnya sedang gelisahkan? Itu menjadi sesuatu ruang untuk ia bisa berbagi apa yang menjadi bebannya. Saudara, kemampuan untuk mengelola emosi itu bukan hanya berkenaan dengan diri kita, tapi juga ia akan berdampak pada relasi dengan pasangan kita. Saudara, marah dengan mudah itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Tapi marah dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di cara yang tepat, dengan kadar yang tepat, itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Maka kita perlu untuk memiliki kemampuan itu. Di tengah banyak sekali tekanan situasi pandemi, kita harus mampu untuk mengelola emosi kita. Dan kalau kita mampu mengelola emosi kita, maka relasi kita dengan pasangan kita menjadi lebih mudah, lebih baik, lebih guyup, dan akhirnya lebih intim, dan akhirnya menjadi terus bisa penuh dengan kebahagiaan. Ini yang bisa saya bagikan. Teruslah mengusahakan apa yang baik yang datang dari Tuhan.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.